Halo guys, gue Fadli dari Detektif ID. Kembali lagi di Detektif Info, di mana gue akan mereview atau mengulas hal yang berkaitan dengan dunia fiksi detektif, kriminal, dan thriller. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu tokoh detektif klasik, ya, yang salah satu tokoh yang juga membuat perubahan lah di dunia ini, di dunia fiksi detektif, yaitu adalah detektifnya Agatha Christie bernama Hercule Poirot. Sebutannya gimana sih? Di sini gue akan membahas 10 fakta unik mengenai detektif Hercule Poirot. Mungkin ini pembahasannya berkutat di mungkin sejarah awal dia diciptakan seperti apa, terus kemudian sosoknya seperti apa, karakteristiknya, sampai hal yang menarik lainnya yang berkaitan dengan Hercule Poirot. Nah, kita mulai dengan fakta unik pertama, yaitu adalah proses penciptaan Hercule Poirot ini itu dilatari oleh Perang Dunia Pertama. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, mungkin bisa dilihat di salah satu dokumenternya Agatha Christie. Nah, itu bisa dibilang bahwa ketika penciptaan itu, saat itu tuh kondisi dunia itu emang lagi Perang Dunia Pertama ya. Lagi Perang Dunia Pertama, sehingga banyak orang yang mengungsi atau jadi pengungsian gitu. Nah, saat itu Belgia, ya, beberapa warga Belgia itu mengungsi ke Inggris. Mengungsi ke Inggris gitu, kemudian kebetulan Agatha Christie saat itu dia bekerja sebagai seorang perawat, jadi tenaga kesehatan lah ibaratnya. Kemudian dia membantu beberapa para pengungsi ini. Nah, saat membantu para pengungsi itu dia melihat beberapa sosok tokoh polisi gitu ya, yang juga menjadi salah satu pengungsi. Nah, dia melihat karakternya ini unik-unik gitu, sehingga dia akhirnya kepikiran untuk membuat cerita detektif dengan berlatar para pengungsi ini. Jadi kalau bisa dibilang ya berarti emang ada kaitannya ya. Jadi penciptaannya Hercule Poirot ini berdasarkan Perang Dunia ya, karena dari Perang Dunia itu muncul para pengungsi, dan para pengungsi Belgia ini datang ke Inggris, sehingga kemudian membuat Agatha Christie menurut cerita berdasarkan seorang pengungsi asal Belgia yang kemudian menjadi detektif di Inggris. Nah, yang fakta unik kedua adalah ketika pertama kali diciptakan, Agatha Christie ini menemukan atau menciptakan nama dan deskripsi karakternya dulu. Berbeda dengan Sherlock Holmes yang beberapa kali mengganti namanya ketika Sir Arthur Conan Doyle pertama kali menciptakan tokoh Sherlock Holmes gitu ya. Nah, Agatha Christie tidak. Nah, saat Sir Arthur Conan Doyle ketika menciptakan Sherlock Holmes ini sempat berapa kali mengganti nama ya, sampai akhirnya pas dia terbit baru dapat nama akhirnya Sherlock Holmes itu. Nah, sedangkan Agatha Christie ini berbeda. Dia udah menemukan namanya dulu sebelum menciptakan ceritanya atau menceritakan tokohnya gitu. Jadi dia dalam pikirannya saat itu dia ingin memberi nama yang unik, nama yang agak susah gitu ya. Makanya Hercule Poirot gitu. Nah, Hercule sendiri ini tulisannya Hercule ya. Itu sebenarnya emang penyebutan untuk Hercules. Ya, kita tahu ya pahlawan Yunani Hercules, tapi kalau orang Prancis, kalau penyebutan orang Prancis yang kebetulan Belgia memang juga menggunakan bahasa Prancis, itu menyebutnya Hercule. Nah, Poirot itu saya agak lupa dia itu mendapatkan inspirasi dari mana. Dan setelah dia mendapatkan nama, baru dia mulai menciptakan kira-kira seperti apa tokohnya gitu. Oh, tokohnya dia membedakan bahwa kalau Sherlock Holmes itu agak tinggi, nah dia memberikan tokohnya ini agak sedikit pendek. Oh, mungkin berlawanan gitu. Terus termasuk menciptakan bentuk kepala seperti telur itu, dan kemudian kumisnya. Nah, itu dia menciptakan deskripsi karakter yang sederhana di awal-awal tuh seperti itu dulu, sebelum dia menemukan atau menciptakan kira-kira gue mau bahas kasus apa ya gitu. Nah, fakta ketiga adalah inspirasinya. Inspirasinya Hercule Poirot ini berdasarkan apa saja sih? Kalau tadi yang pertama kita udah tahu ya, ada emang berdasarkan pengungsi. Hercule Poirot ini terinspirasi dari 3 detektif klasik yang kemudian kayaknya dijadikan satu lah, akhirnya menjadi sosok Hercule Poirot. Nah, 3 detektif klasik itu pertama adalah si Auguste Dupin, penciptanya dari Edgar Allan Poe pasti, karena rata-rata juga banyak tokoh detektif sekarang ya, termasuk Sherlock Holmes sendiri itu yang terinspirasi dari Dupin gitu ya. Terutama adalah cara pandang atau metodenya berpikirnya si Auguste Dupin yang banyak dipakai sama Hercule Poirot gitu. Nah, yang kedua adalah tentu aja Sherlock Holmes. Nah, yang memang rata-rata yang menciptakan format detektif fiksi itu adalah Sherlock Holmes. Nah, yang ketiga adalah Father Brown, itu tokoh detektif yang diciptakan oleh G.K. Chesterton, yang kebetulan Father Brown ini sebenarnya tokoh detektif yang sebenarnya dia profesinya adalah seorang pastor ya, seorang pastor dari pemuka agama Katolik,
Nah, tapi dia menjadi detektif di dalam ceritanya G.K. Chesterton. Nah, kebetulan G.K. Chesterton ini dia emang tidak mengikuti formulanya Sherlock Holmes, walaupun gaya kasusnya memang agak mirip, cuma cara tingkah lakunya, cara berpikirnya itu sedikit berbeda. Bahkan fisiknya aja digambarkan berbeda, karena saat itu semua detektif digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang tinggi, yang sempurna lah, atau mungkin cocok untuk menjadi detektif. Nah, justru sebaliknya ketika G.K. Chesterton menciptakan Van der Brown digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang sebenarnya udah tua, terus badannya kecil, pendek gitu ya. Sehingga kemudian tiga tokoh ini akhirnya kalau digabungin tuh akhirnya jadi seperti Hercule Poirot. Nah, fakta keempat adalah eksentriknya. Eksentriknya Hercule Poirot itu unik gitu. Salah satunya yang sikap uniknya adalah dia menyukai dengan kerapian. Kalau menurut saya sih bukan OCD, mungkin OCD tapi nggak terlalu lah. Karena kalau OCD-nya yang parah itu ya seperti Detektif Monk ya, kalau kalian cari ceritanya itu Detektif Monk itu emang OCD-nya emang akut gitu ya. Tapi kalau Hercule Poirot ini mungkin OCD-nya nggak separah dia gitu. Karena masih di batas level kewajaran. Dia memang tidak suka melihat sesuatu yang agak sedikit miring atau sedikit tidak teratur gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa kalau dari karakternya memang si Hercule Poirot ini menyukai kebersihan dan kerapian. Makanya juga rata-rata kasus-kasusnya itu tidak berhubungan dengan hal-hal yang menggunakan atau dia harus beradu fisik atau mengeluarkan stamina yang berlebih, tidak pakai lari-lari atau kejar-kejaran dengan musuh, tapi lebih ke arah menggunakan pikiran. Sehingga dia digambarkan sebagai tokoh yang parlente, yang necis, bahkan kumisnya aja digambarkan salah satu kumis yang dirawat sekali sama Hercule Poirot. Nah, itulah dia keeksentrikannya dia. Sehingga penciptaan karakter yang eksentrik ini akhirnya menjadi ciri khas gitu, menjadi orang jadi ingat sama tokohnya. Nah, fakta unik berikutnya adalah metode penyelidikan Hercule Poirot yang berbeda dengan beberapa detektif lainnya seperti Sherlock Holmes gitu ya. Ya, kita ingat sekali bahwa Hercule Poirot itu karena dia saking rapinya, dia tuh tidak mau repot-repot harus merayap-rayap, mencari jejak, melihat ke tanah, jejak di tanah. Karena metodenya dia adalah berpikir seperti seorang pembunuh. Bagaimana seorang pelaku berpikir dalam kejadian ini, kemudian cara yang lain adalah Hercule Poirot itu lebih mendalami karakter orang-orang atau tersangka yang ada di sekitarnya, termasuk dari karakter sang korban. Jadi ketika dia ada kasus, Hercule Poirot itu tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan di sebuah crime scene atau membahas bukti-bukti yang bermunculan di TKP, tapi dia juga melihat bahwa karakter-karakter, terus dia melihat kedalamannya, hubungan antara korban ini dengan beberapa tersangka yang ada, sehingga dia bisa menentukan kira-kira mana yang menjadi pelaku. Jadi kita bisa merasakan bahwa cerita-cerita Hercule Poirot itu kita bisa dekat dengan tokoh-tokoh lainnya, tokoh-tokoh tersangka lainnya. Kita tahu karakter ini seperti apa karena itu dideskripsikan dengan baik, dan itu yang dipelajari juga sama Hercule Poirot. Nah, kalau bisa dibilang kalau si Sherlock Holmes itu menyelidiki kasus berdasarkan forensik dan penelitian ilmiah, sedangkan Hercule Poirot itu berdasarkan sisi manusia atau psikologinya. Sehingga banyak pembaca yang bilang kalau baca cerita Hercule Poirot itu entah kenapa mereka tuh tahu ini siapa yang ngomong, dialog ini siapa yang ngomong, karakter mana, karena karakternya itu udah terbentuk duluan. Kita udah mendapatkan penjelasan karakter itu di awal-awal. Nah, itu juga yang membuat beberapa orang yang lebih suka membaca Sherlock Holmes gitu, yang udah terbiasa membaca cerita Sherlock Holmes, kemudian ketika membaca Hercule Poirot agak sedikit lama karena di awal-awal itu dia harus ngobrol sama beberapa karakter lainnya, atau ada karakter yang dipertemukan dengan karakter lain sebelum terjadinya adegan pembunuhan. Nah, fakta unik berikutnya adalah dasar pemikiran Hercule Poirot itu berdasarkan pemikiran rasionalisme, sedangkan kalau Sherlock Holmes itu berdasarkan empirisme. Nah, apa bedanya? Nah, ini saya pernah dengar dari salah satu teman yang dia juga kebetulan dosen psikologi gitu ya, dan dia mengatakan bahwa perbedaan antara berpikirnya Sherlock Holmes dan Hercule Poirot itu ada di kalau Sherlock Holmes itu berpikir secara empirik, sedangkan Hercule Poirot itu berpikir secara rasional. Maksudnya empirik itu gimana? Jadi empirik itu berdasarkan bukti-bukti gitu ya. Kalau sebenarnya teori filsafat ya, kalian bisa lihat aja, nanti bisa googling. Jadi cara berpikir orang mencari kebenaran seorang filsafat itu dengan beberapa teori ya. Nah, salah satunya teori empirisme dan
teori rasionalisme. Itu banyak sekali sebenarnya. Nah, silakan cari sendiri. Nah, yang saya ingin fokus adalah sini, maksudnya empirisme itu dari Sherlock Holmes itu adalah Sherlock Holmes itu harus melihat ada buktinya dulu, baru dia bisa menentukan atau menyimpulkan sebuah kejadian. Jadi kalau seandainya ada yang bilang itu ada singa tuh atau ada dinosaurus tuh di halaman gitu, Sherlock Holmes harus membuktikannya dulu. Dia harus lihat ke jendela dan bisa melihat bahwa itu ada benar-benar ada singa atau ada dinosaurus gitu ibaratnya, baru dia bisa percaya. Sedangkan Hercule Poirot, ketika ada orang yang bilang itu ada singa di halaman atau itu ada dinosaurus ada di halaman, Hercule Poirot itu bisa saja percaya dengan perkataan itu walaupun dia belum melihat buktinya. Tergantung dia melihat siapa yang ngomong. Untuk penjelasan sendiri silahkan baca nanti ya, mungkin tentang empirisme dan rasionalisme. Cuma ini sebenarnya, jadi apa yang saya omongin ini berdasarkan apa yang saya dengar dari teman saya yang dia seorang dosen psikologi. Oke? Nah, fakta unik berikutnya adalah cerita-cerita dari Hercule Poirot ini jadi menjadi format khusus atau menjadi formula khusus tentang whodunit. Nah, kalau kita lihat kalau cerita-cerita detektif Sherlock Holmes itu lebih ke arah penelusuran, mencari bukti atau mencari memecahkan misteri yang semua bermula dari kata what. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? What itu apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Misteri apa nih yang kita hadapi? Sedangkan di Hercule Poirot itu diperkenalkan dengan namanya whodunit, walaupun bukan hanya who-nya tapi beberapa macam, bisa motifnya dan bisa mempertanyakan ini sebenarnya misterinya tentang apa gitu ya. Tapi kebanyakan memang menjadi formula cerita-cerita whodunit, yang mana kita tahu whodunit itu cerita detektif yang di situ ada beberapa tersangka, circle suspect, yang kemudian kita tuh mencari tahu siapa sebenarnya pembunuh dari atau pelaku dari kejadian atau jadi peristiwa pembunuhan tersebut di dalam cerita itu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau mungkin Sherlock Holmes itu dia menjadi mempopulerkan cerita dari detektif umumnya, sedangkan Hercule Poirot atau cerita-cerita Agatha Christie ini dia menjadi pencetus dari formula whodunit ini, circle suspect dan plot puzzle misteri ini. Walaupun sebenarnya whodunit ini sebenarnya udah muncul di cerita Oedipus ya, di ceritanya salah satu cerita dari Yunani itu. Tapi kemudian yang mempopulerkannya adalah Agatha Christie. Dan juga memperkenalkan konsep the summing up, yaitu dimana ketika di akhir cerita semua orang itu berkumpul, semua tersangka berkumpul, sedangkan detektifnya muncul di tengah-tengah dan kemudian menjabarkan analisa kasusnya dan kemudian menunjuk siapa pelakunya. Kalau kalian sering nonton Conan atau baca Conan ya, atau cerita Kindaichi dan lain-lain kan seperti itu ya. Nah, itu semuanya bermula dari cerita Hercule Poirot. Kebetulan The Summing Up ini disebut sama David Suchet di dokumenternya tentang Hercule Poirot ya, yang namanya The Summing Up. Dia muncul di tengah-tengah dan kemudian menjelaskan semua kasusnya, analisis kasusnya, dan kemudian menunjuk siapa pelakunya, di mana orang lain mendengarkan. Nah, dalam cerita-cerita penyelidikannya Hercule Poirot itu terdapat 4 masa. Yang pertama ketika masa ketika Hercule Poirot masih menjadi polisi, itu pernah ada di beberapa cerita pendeknya ya. Ketika dia dulu masih menjadi polisi dan kemudian diceritakan pada Hastings waktu di Belgia, nah itu tuh diceritakan seperti itu. Yang kemudian masa kedua adalah ketika dia menjadi detektif swasta di London bersama Hastings. Jadi ketika dia disewa sama orang, itu adalah masa-masanya dia. Jadi bisa lihat itu kasusnya berkaitan di masih seputaran London lah, masih seputaran Inggris. Nah, masa berikutnya adalah ketika masanya Hercule Poirot jalan-jalan atau liburan ke Timur Tengah. Ini kebanyakan ke Timur Tengah ya. Jadi itu kita bisa lihat beberapa cerita atau novel-novelnya Hercule Poirot itu ya berputar dengan dunia di Timur Tengah itu, di Baghdad, di Mesir, termasuk di Orient Express sendiri ya. Nah, itu kemudian emang berpengaruh ketika si Agatha Christie suami keduanya itu dia seorang arkeolog yang sering ngajak Agatha Christie ke Timur Tengah ya, di penggalian-penggalian situs-situs bersejarah itu. Nah, masa berikutnya, masa keempat adalah masa ketika Hercule Poirot sudah pensiun. Karena ada 4 masa seperti itu, beberapa teman-temannya ya atau menjadi asistennya atau sidekicknya itu memang berbeda-beda, bukan hanya Hastings mulu ya. Kalau Hastings memang kebanyakan ketika dia masih menjadi detektif swasta, termasuk Adrienne Oliver ya, seorang penulis yang banyak bilang bahwa dia ini menggambarkan sosok Agatha Christie-nya sendiri gitu. Nah, fakta ke-9, sama seperti Sherlock Holmes yang sempat dibenci sama Sir Arthur Conan Doyle, ternyata Hercule Poirot ini juga sempat dibenci sama Agatha Christie. Jadi dalam salah satu dokumenternya sempat bilang, salah satu sejarawan atau biografinya, penulis biografi dari Agatha Christie bilang bahwa sempat si Agatha Christie ini membenci tokoh Hercule Poirot karena
disebut tokoh ini terlalu arogan gitu ya. Tokohnya ngeselin banget ibaratnya. Tokoh ini sangat arogan sekali, dia sangat membencinya. Bahkan dia bilang, kenapa gue bisa menciptakan tokoh detektif seperti ini, ya. Apalagi menggunakan ada deskripsi tentang tokoh dengan kepala telur, bulat kepala telur itu. Mana ada orang tokoh orang di dunia ini pakai kepalanya model kepala telur gitu, nggak ada gitu. Jadi dia Agatha Christie sempat membenci karakter itu gitu. Tapi tidak seperti Sir Arthur Conan Doyle yang membunuh si Sherlock Holmes di cerita The Final Problem ya. Sedangkan Agatha Christie tidak membunuhnya, cuma dia membenci aja gitu. Cuma gara-gara karakter itu ternyata walaupun dia arogan, walaupun dia ngeselin gitu, ternyata banyak yang suka. Akhirnya ya udah, Agatha Christie tetap menulis tentang cerita-cerita Hercule Poirot gitu ya. Nah, fakta unik yang ke-10 yang terakhir, ini adalah Hercule Poirot ini adalah salah satu detektif fiksi yang kematiannya itu ditulis dalam surat kabar di obituari di koran nasional ya. Kalau nggak salah di New York Times ya. Jadi ketika Agatha Christie menulis cerita The Curtain yang kemudian diterbitkan, sebenarnya diterbitkannya setelah Agatha Christie meninggal ya. Jadi ketika diterbitkan, dan disitu kan kemudian kita tahu bahwa Hercule Poirot akhirnya meninggal dunia ya. Nah, kematiannya itu masuk ke dalam sebuah surat kabar di dunia nyata yang menyatakan bahwa detektif terkenal Hercule Poirot itu telah meninggal dunia. Ya, mungkin dia satu-satunya detektif fiksi yang masuk ke dalam halaman koran nyata gitu, koran dunia nyata gitu, yang masuk dalam halaman obituari. Gila nggak? Karena memang satu-satunya detektif yang diceritakan dari awal muncul ketika dia baru pengungsian sampai akhirnya dia meninggal dunia, memang mungkin ya untuk detektif klasik hanya Hercule Poirot, karena yang lain kita tidak tahu kan. Cerita-cerita lain tuh kita tidak tahu dia akhirnya endingnya meninggalnya seperti apa, dalam keadaan apa gitu, tidak diceritakan sama penulis-penulis detektif itu. Ketika dia berhenti ya udah berhenti saja, tapi tokohnya tidak dijelaskan dia meninggal dunia atau tidak. Sedangkan di cerita tirai ini atau ya The Curtain ini diceritakan bagaimana dia meninggal dunia itu, sehingga ya kemudian ada koran yang memasang berita kematiannya. Nah, itu dia 10 fakta unik mengenai detektif Hercule Poirot. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau pengetahuan tentang siapa sih tokoh detektif Hercule Poirot yang diciptakan Agatha Christie ini. Mungkin segitu dulu untuk ulasan dari tentang Hercule Poirot. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam.